Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan berbagai lingkungan pendorong perubahan organisasi. Saya Mila Riswana Putri 21523 2004. Saya Mutiara Cahaya Kamila 21523029. Yang pertama, konsep lingkungan organisasi. Lingkungan adalah pola semua kondisi atau faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi atau menuntun ke arah kesempatan atau ancaman-ancaman kepada kehidupan dan pengembangan organisasi. Lalu, lingkungan organisasi dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang tak terhingga, tidak terbatas secara alami maupun pemikiran, dan dari seluruh elemen yang terdapat di dalam maupun di luar organisasi yang bersangkutan. Organisasi, manajemen, dan lingkungan. Kekuatan lingkungan yaitu faktor-faktor eksternal yang sebagian besar tidak dapat dikendalikan oleh para manajer organisasi yang mempengaruhi keputusan dan tindakan para manajer yang akhirnya juga menimbulkan dampak atas struktur-struktur internal dan proses organisasi-organisasi. Setiap organisasi menyerap sumber daya atau input dari sistem yang lebih besar atau lingkungan eksternal. Kemudian diprosesnya sumber daya tersebut di dalam lingkungan internalnya dan akhirnya mengembalikan hasil yang dihasilkan kepada dunia luar dalam bentuk yang telah berubah atau output. Setiap perusahaan memiliki dua macam input pokok, yakni sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia. Sumber daya manusia berasal dari orang-orang yang bekerja pada perusahaan yang bersangkutan, sedangkan sumber daya non-manusia terdiri atas bahan-bahan mentah dan informasi. Lingkungan eksternal umum. Yang pertama, lingkungan yang berada di luar perusahaan. Lingkungan terdiri atas sekelompok kekuatan yang muncul di luar situasi operasi suatu perusahaan tunggal, mencakup faktor-faktor ekologikal, ekonomi, politik legal, sosiokultural, dan teknologikal, dan lingkungan tersebut menyajikan peluang, ancaman, dan kendala-kendala bagi perusahaan yang bersangkutan. Lingkungan dapat diklasifikasikan secara aklektif, dapat disusun faktor-faktor lingkungan yang sifatnya melengkapi, yaitu pertama, ekonomi, kedua, politik, pemerintah dan aturan, ketiga, pasar dan persaingan, empat, pemasok dan teknologi, lima, sosial dan geografi. Yang kedua, lingkungan industri. Industri berhubungan dengan perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk-produk atau yang menyelenggarakan jasa-jasa, yang merupakan barang substitusi dekat satu sama lain. Kekuatan yang beroperasi ini mempunyai dampak lebih langsung atas perilaku suatu perusahaan dibandingkan dengan kekuatan lingkungan di luar perusahaan. Yang ketiga, lingkungan operasi. Lingkungan operasi terdiri atas kekuatan-kekuatan dalam situasi langsung suatu perusahaan yang menimbulkan banyak tantangan yang dihadapi sewaktu mencapai sumber daya yang diperlukan atau sewaktu memasarkan produk atau jasanya dengan cara yang menguntungkan. Kekuatan pada lingkungan operasi dapat disebut sebagai berikut. Yang pertama, posisi kompetitif suatu perusahaan, kedua, profil pelanggan, ketiga, kepentingan para stakeholders, keempat, reputasi di kalangan para rekanan dan para krediturnya, dan yang kelima, pasar-pasar karyawan yang dapat dicapainya. Lingkungan eksternal. Faktor lingkungan eksternal adalah suatu kondisi unsur maupun elemen, baik datangnya dari manusia atau human resource maupun yang datangnya dari bukan manusia atau non-human resource, yang dapat mempengaruhi organisasi dalam pelaksanaan aktivitasnya sehari-hari. Komponen dari lingkungan eksternal yang mendorong perubahan dibedakan ke dalam dua macam kategori. Yang pertama, komponen-komponen aksi langsung atau direct action components, dan yang kedua, komponen-komponen aksi tidak langsung atau indirect action components. Komponen-komponen aksi langsung. Komponen aksi langsung pokok dari lingkungan eksternal seorang manajer, yaitu klien organisasi yang bersangkutan yang perlu dilayani, pesaing, dan organisasi serta individu yang mensuplai sumber daya. Yang pertama, para klien. Pelanggan bersifat kritikal, dan para manajer secara terus-menerus perlu sadar akan kebutuhan yang ada dan kebutuhan-kebutuhan yang muncul dari para klien mereka. Yang kedua, para pesaing. Persaingan intra-type terjadi antara lembaga yang terlibat dalam aktivitas dasar yang sama. Persaingan inter-tribe terjadi antara berbagai macam tipe organisasi yang berbeda. Yang ketiga, para pensuplai. Setiap organisasi memerlukan masukan atau input dari lingkungan dalam bentuk bahan mentah, jasa, energi, peralatan, tenaga kerja, dan dana.
komponen aksi tidak langsung. Organisasi luar dapat menimbulkan pengaruh langsung terhadap suatu organisasi atau pengaruh tidak langsung melalui sebuah komponen langsung. Komponen-komponen aksi tidak langsung tertentu dapat mempengaruhi iklim di semua organisasi tertentu harus berfungsi. 1. Persoalan teknologi. Teknologi dapat menjadi suatu kendala apabila terdapat adanya peluang, tetapi peralatan yang diperlukan justru tidak ada. Tetapi inovasi teknologikal dapat menciptakan peluang bagi munculnya industri yang baru sekali atau mengubah total industri yang ada. Yang kedua, persoalan ekonomi. Sebuah perekonomian yang sedang berekspansi menimbulkan dampak atas permintaan akan produk atau jasa suatu perusahaan. Sebaliknya, perekonomian yang sedang mengalami kemunduran dalam pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan timbulnya kegagalan bagi perusahaan dan organisasi tertentu. 3. Persoalan politik, hukum, dan pengaturan. Terdapat banyak sekali undang-undang dan peraturan-peraturan yang mencirikan lingkungan politik, hukum, dan pengaturan-pengaturan yang dihadapi oleh kebanyakan manajer. Yang keempat, persoalan kultural dan sosial. Para manajer perlu mengidentifikasi kondisi-kondisi kultural dan sosial yang mempengaruhi organisasi-organisasi mereka. Nilai-nilai kemasyarakatan infantile harus tercerminkan pada apa saja yang dilakukan oleh organisasi. Lalu, lingkungan internal. Kondisi fisik lingkungan internal organisasi adalah suatu keadaan lingkungan yang dapat mempengaruhi secara langsung anggota organisasi untuk melaksanakan aktivitas atau tugasnya yang diwajibkan organisasi kepadanya. Kondisi lingkungan suatu organisasi merupakan sesuatu yang tidak mempunyai kepastian, dan yang selalu dikhawatirkan oleh setiap pengelola atau anggota organisasi adalah ketidakpastian lingkungan. Tingkatan manajemen. Yang pertama, tingkat operasi. Setiap organisasi yang menghasilkan produk-produk atau jasa-jasa memiliki sebuah fungsi operasi. Pada setiap organisasi, terdapat sebuah tingkat operasi yang memusatkan perhatian pada upaya melaksanakan secara efektif apa saja yang akan diproduksi atau dilakukan oleh organisasi yang bersangkutan. Yang kedua, tingkat manajerial. Tugas manajerial mencakup dua hal pokok berikut. Yang pertama, memanajemeni fungsi operasi, dan yang kedua menjadi penghubung antara mereka yang akan menggunakan output tersebut. Agar tingkat operasi dapat melaksanakan tugasnya, maka setiap manajer harus mengupayakan bahwa tingkat tersebut memperoleh bahan-bahan yang tepat. Dan ia harus pula berupaya agar output yang dihasilkan dijual atau digunakan oleh para konsumen. Yang ketiga, tingkat strategi. Tingkat strategi harus memastikan bahwa tingkat manajerial bekerja di dalam batas-batas masyarakat, karena sumber akhir otoritas pada setiap organisasi berasal dari masyarakat. Maka organisasi yang bersangkutan harus menyediakan barang-barang dan jasa-jasa bagi masyarakat dengan cara yang disetujui oleh masyarakat. Tipe manajerial. Fokus primer aktivitas-aktivitas para manajer tergantung pada tingkat mereka di dalam organisasi yang ada. Terdapat 10 macam peranan manajer yang dipisahkan menjadi 3 macam kelompok peranan, yakni yang pertama, peranan hubungan antar perorangan atau interpersonal roles, dan yang kedua, peranan informasional atau informational roles, ketiga, peranan pengambilan keputusan atau decisional roles. Peranan hubungan antar perorangan. Peranan ini memusatkan perhatian pada hubungan-hubungan perorangan. Ketiga macam peranan, yaitu yang pertama peranan simbolik, yang kedua peranan pemimpin, dan yang ketiga peranan penghubung. Merupakan hasil dari otoritas formal seorang manajer. Peranan penghubung menyebabkan para manajer terlibat dalam hubungan-hubungan antar perorangan di luar bidang garapan mereka. Peranan ini mencakup mengadakan hubungan-hubungan dengan elemen-elemen di dalam dan di luar organisasi yang bersangkutan. Peranan informasional. Melalui ketiga macam peranan hubungan antar perorangan yang dikemukakan, manajer membangun suatu jaringan kerja dan kontak perorangan. Kontak perorangan tersebut dapat membantu dalam mengumpulkan dan menerima informasi pada peranan monitor dan peranan diseminator. Peranan pengambilan keputusan. Peranan-peranan sebagai yang pertama, entrepreneur, yang kedua pihak yang menyelesaikan atau mengatasi kekacauan, ketiga pihak yang mengalokasi sumber daya, dan yang keempat pihak yang melakukan perundingan atau negosiator, merupakan tugas dan kewajiban utama seorang manajer.
Pada peranan pihak yang mengatasi kekacauan, para manajer mengambil keputusan atau menerapkan tindakan korektif sebagai reaksi terhadap tekanan yang berada di luar kendali mereka. Tujuan segera dilakukan adalah untuk menciptakan stabilitas kembali. Kesimpulan, perubahan organisasi adalah perubahan yang tidak akan lepas dalam dunia bisnis. Setiap organisasi harus siap untuk menghadapi dan beradaptasi dengan berbagai lingkungan yang mempengaruhi operasional mereka, bertujuan agar organisasi dapat terus bertahan dan berkembang. Fleksibilitas, inovasi, dan responsif terhadap perubahan adalah kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan tersebut. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.